Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan dengan Profesor Sunarno Edi Wibowo, SHM Hum. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof? Alhamdulillah baik-baik kabarnya. Baik ya Prof, hari ini jasnya senada nih kita senada Prof, ya. Okay. Coklat muda dan coklat tua nih Prof. Tapi sepertinya ada ketidaksenadaan atas sebuah kasus yang sedang viral Prof, tentang pelecehan. Tapi nanti kita akan bahas dulu Prof, karena kita akan bahas juga dan sapa teman-teman yang sudah hadir di studio, yaitu teman-teman dari UPN dan juga UNESA yang nanti juga bisa bertanya-tanya baik seputar permasalahan hukum terkait topik hari ini ataupun di luar topik. Boleh ya Prof ya? Oke. Tadi kita sudah bahas Prof tentang topik pelecehan seksual yang dilakukan di wilayah kampus, di wilayah pendidikan Prof. Seperti yang beberapa waktu lalu kita dengar, berita menghebohkan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh 16 orang mahasiswa Fakultas Hukum lagi Prof, Universitas Indonesia di sebuah grup WhatsApp. Para pelaku tersebut terbukti menggunakan grup WhatsApp sebagai wadah untuk saling mengirimkan komentar vulgar tentang tubuh perempuan hingga melontarkan kata-kata yang merendahkan martabat sesama mahasiswi dan juga dosen bahkan Prof. Yang membuat kasus ini semakin mengejutkan, banyak dari 16 pelaku tersebut bukan mahasiswa biasa Prof. Mereka adalah pimpinan organisasi kemahasiswaan, ketua angkatan, dan juga calon panitia ospek. Nah Prof, melihat hal ini seperti apa nih? Ya sebetulnya inilah, kalau sekarang itu pekerti ya. Kalau dulu ospeknya itu P4. Kalau dulu ya, sebelum jadi mahasiswa itu di memang mendalami tentang Pancasila ya. Namun sekarang ini sudah ospek hanya untuk ya langkah digitalisasi modern dan sebagainya. Ya inilah akhirnya. Kalau dulu saya menerima jadi contohnya pendidikan dan kebudayaan. Nah kebudayaan ini sudah mulai luntur ya Prof ya. Ya. Jadi sebetulnya harus kembali ya, dihidupkan kembali Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ini semua itu belum paham sebetulnya apa arti Pancasila atau arti Undang-Undang Dasar. Soalnya dulu ada P4. Jadi apa kalau itu Prof P4 mungkin ya pendalaman Pancasila itu loh. Penghayatan Pancasila itu loh. Beberapa mungkin belum ada yang dapat materi belum ada materi ya, itu Prof, beda. Dengan zamannya Prof Bowo. Zaman saya jadi nggak boleh martabat seorang wanita direndahkan ya toh. Contohnya ngomong-ngomong nggak baik, itu harus memang benar-benar ada tata kramanya. Kalau sekarang nggak ada tata krama, akhirnya terjebak dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut tentang konsekuensinya Prof, mungkin pemirsa Surabaya TV ini bertanya-tanya, kalau namanya pelecehan seksual itu apakah harus langsung melakukan tindakannya secara fisik atau dengan berbicara sesuatu yang merendahkan, baik itu lewat lisan atau lewat WhatsApp, itu sudah termasuk pelecehan Prof? Termasuk pelecehan dikarenakan memang alat bukti sekarang, alat bukti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ada 8 ya, kalau dulu 5 kan 8. Contohnya WA itu ada alat bukti. Sekarang alat bukti itu contohnya ya ketika di handphonenya dibawa, loh ternyata kok ada yang nggak benar-benar, ini sebagai alat bukti. Elektronika itu alat bukti. Kalau dulu enggak, makanya bisa terjadi sekarang alat ini. Alat bukti elektronik ya Prof sebutannya. Iya. Oke. Lalu kalau misal pemirsa Surabaya TV ada yang pernah mengalami hal serupa yang tidak menyenangkan, misalnya lewat ke sebuah jalan atau gang, lalu ada beberapa kumpulan pria yang sweet panggil-panggil atau kita sebut dengan nama catcalling zaman sekarang. Iya, cewek itu termasuk bagaimana Prof? Nah, contohnya, tapi kalau nggak ngata-ngatain nggak apa-apa. Oke. Kalau ngata-ngatain, ya toh, tidak senonoh baru kena. Itu juga termasuk ya? Termasuk, tapi kalau hanyalah ngatain cantik, manis, itu enggak kan. Tapi kalau sudah menjurus ke bagian-bagian vital itu baru. Oke, nah kalau yang dilecehkan secara verbal, itu bagaimana pembuktiannya? Kalau ini ada WhatsApp, jadi memang ada buktinya dalam WhatsApp. Lalu kalau dengan lisan seperti apa Prof pembuktiannya? Apakah harus direkam, diviralkan? Ya bisa saja. Kalau ada orang yang saksi yang tahu juga
Oke, Contohnya, oh, lihat anunya besar dan sebagainya contohnya itu. Oke. Nah, ini tadi Prof Bowo juga menarik ya di awal. Contohnya ya payudaranya besarnya menggiurkan dan sebagainya, kena itu. Itu kena ya Prof Kena. ya. Oke. Tadi Prof Bowo juga di awal sudah sempat singgung bahwasannya memang ada perbedaan yang cukup signifikan dari pendidikan di zaman Prof Bowo dan juga di zaman sekarang yang membuat adanya pergeseran adab dan etika. Menurut Prof Bowo apa yang harus ditanamkan atau dibenahi atau mungkin ditambahkan dalam pendidikan budi pekerti di era zaman sekarang agar hal-hal serupa tidak terulang kembali, karena mengingat hal ini justru terjadi di lingkungan pendidikan oleh anak-anak yang notabene fakultas hukum, Prof, paham hukum sebetulnya, tapi justru mereka sendiri yang melakukan, Prof. Nah, pekertinya nggak diajarkan pekerti. Kalau dulu ya P4 itu sekarang pekerti. Pekerti itu menyeluruh, tapi hanyalah pekerti itu untuk dosen-dosen. Tapi mahasiswa nggak diberikan itu sebetulnya. Menurut Prof Bowo tidak harus diberikan itu pekerti minimal tentang kalau dulu pendidikan dan kebudayaan, P dan K dulu, pendidikan dan kebudayaan. Lah budaya ini harus memang benar-benar diterapkan. Nah, oleh karena itu nggak sampai diterapkan maka terjadi seperti ini. Apalagi ya ini nggak main-main loh ya, universitas ternama ya di Indonesia loh ya, UI loh ya. Nah ini membuat satu setetek nilai rusak sebelah enggak. Jadi jangan-jangan yang lain-lainnya seperti ini, cuman nggak ada laporan gitu. Baru kali ini mungkin viral ya Prof ya, dan bahkan yang cukup disayangkan adalah terjadi tidak hanya kepada sesama mahasiswa tapi pelecehan tersebut di grup juga terhadap dosennya, Prof. Waduh, keterlaluan lah gitu mahasiswanya, keterlaluan itu. Pendidikan adab dan etika harus adab etika itu harus. Hanya di strata pendidikan kuliah atau juga dari sebelum SD, masuk dari dasar itu kan dipelajari etika, moral ya toh, integritas, kemudian akhlak kan harus diajarkan. Kalau dulu saya diajarkan sebelum masuk menjadi mahasiswa itu kan ada orientasi, ya ada P4 itu pengajaran tentang tata cara dan sebagainya, bagaimana pergaulan itu diajari. Tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, dianggap P4 itu kita itu sebetulnya Pancasila itu rohnya bangsa sebetulnya. Undang-undang dasar rohnya bangsa. Kalau nggak diterapkan seperti ini, nah makanya dengan demikian bukan kita kembali lah. Kita harus minimal itu mengajarkan itu, meskipun nggak secara keseluruhan, katakanlah 120 ya jam, nggak usah. Tapi sekarang berapa? Tapi harus ada substansinya itu. Jadi kalau sudah substansinya maksudnya garis besar saja tentang bagaimana bangsa Indonesia budayanya itu diartikan seperti itu. Kalau enggak, nah seperti ini kejebak apa? Kejebak masalah. Kalau menurut Prof Bowo, secara hukum tuh sebenarnya yang masuk dalam kategori kasus pelecehan seksual tuh seperti apa aja sebetulnya, Prof? Pelecehan seksual dalam arti contohnya ya, ini kita fokus saja ke UI ya. Ya, fakultas hukum UI atau yang lainnya. Bukan fisik loh ya, pelecehan seksual ngatain itu loh. Itu sudah termasuk ya, sudah Prof? Termasuk. Terus apalagi di WA itu sudah kena. Oh gitu, anunya kelihatan, bentuknya kelihatan. Oh seksi, oh ini menggiurkan, apa ada sebagainya itu. Biasanya nggak senonoh. Nah, di zaman yang sudah serba canggih ini kan ada yang namanya AI sekarang, Prof. Di mana foto seseorang yang sebetulnya sedang berpakaian rapi, sopan, bisa diubah seolah-olah sedang pakai bikini dan lain-lain. Itu termasuk pelecehan. Termasuk pelecehan itu. Termasuk. Perubahan dengan AI. Padahal wajahnya terus diubah telanjang. Semua kelihatan semua, itu kena itu. Nah, itu sekarang zamannya seperti itu harus adanya salah satu. Untung ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 ya. Kalau enggak, pasal 5 itu enggak bisa kena. Kenapa? Karena asas legalitas itu setiap orang melanggar hukum kena ketika di Indonesia loh ya. Tapi ini ada, kalau enggak ada enggak bisa itu. Ada itu bahaya juga. Jadi harus bijak juga menggunakan AI ya, Prof ya. Iya. Dan kalau kita bicara soal sanksi sekarang, Prof, tadi kan kita sudah bicara apa saja sih yang termasuk dalam
pelecehan seksual dan sekarang sanksinya. Apa Prof bedanya sanksi hukum pelecehan seksual secara fisik dan juga secara non fisik atau verbal? Kalau fisik itu ancamannya tinggi. Iya Prof ya. Iya, sampai 15 tahun. Ya toh, tapi kalau yang dikatakan tadi verbal tadi ini, itu hanya 9 bulan. 9 bulan ya. Bukan tahunan loh ya. Tapi jangan meremehkan seperti 9 bulan, tapi tetap itu mencoreng sekali ya Prof ya? Iya, kalau itu memang nantinya ini ada aturan tentang masalah yang berhubungan dikti ya. Kalau perguruan tinggi itu ya, itu ada aturan juga, internal juga. Tapi internal juga, di sidang di internal juga tentang masalah mahasiswa ini. Nah, nanti internal, apakah internal itu merekomendasikan di kepolisian atau tidak? Nah, ini tergantung dari universitasnya. Oke, jadi memang saling keterkaitan juga. Keterkaitan juga, karena diatur persoalan-persoalan itu juga diatur di internal juga. Oke, nah karena kasusnya ini pelecehannya adalah verbal, tidak ada kontak fisik, jadi apakah tetap bisa melapor dengan bukti yang kuat hanya dengan menyertakan bukti chat aja, Prof? Oh bisa, itu tadi saya sampaikan, elektronika sebagai alat bukti, terus orangnya sebagai saksi, berarti 2 alat bukti cukup. Sudah cukup ya Prof? Sudah sangat cukup banget ya Prof. Tapi apakah tadi Prof Bawo sebut harus ada rekomendasi juga kan untuk ini ya, KUHP yang baru ini ya. Oke. KUHP yang baru dengan undang-undang yang baru ini ya. Oke. Nah tadi Prof Bawo sudah sebut tentang sanksi ya, karena setelah viral juga UI akhirnya bergerak Prof, bergerak cepat merespon kasus ini, dan UI menetapkan penonaktifan akademik sementara terhadap ke-16 mahasiswa tersebut selama periode 15 April hingga 30 Mei 2026. Dan selama masa sanksi sementara ini seluruh terlapor dilarang terlibat dalam segala aktivitas akademik apapun itu, baik mengikuti perkuliahan, bimbingan dosen maupun agenda pendidikan lainnya. UI menegaskan bahwa penonaktifan sementara ini bukan sanksi akhir, melainkan bagian dari proses administratif dalam rangka pemeriksaan, Prof. Nah, Prof Bawo menanggapi hal ini seperti apa? Apakah sanksi sementara itu sudah layak atau masih ada sanksi lain yang sebetulnya lebih pantas diberikan? Nah, itu adalah keputusan apapun itu nanti rektornya bagaimana, keputusan rektor. Nah, kalau keputusan dari dekan merekomendasi ke rektor, bisa saja nanti ada satu persoalan sanksinya itu, sanksi ini sanksi untuk eksternal, apakahnya di bawah internal, tergantung kebijaksanaan dari universitasnya nanti. Oke. Ini cukup disayangkan ya Prof, karena hal tersebut terjadi di area pendidikan di salah satu fakultas hukum yang notabene anak-anaknya adalah orang-orang yang mengerti hukum ya Prof ya. Tapi kita akan bahas lebih lanjut Prof setelah yang satu ini, maka pemirsa tetap bersama kami dalam Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Masih kita berbincang soal kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan ya Prof ya, yang cukup membuat hati kita miris. Kalau menurut Prof Bowo, bisa nggak sih Prof kasus pelecehan seksual ini diselesaikan dengan jalan damai meskipun kasusnya sudah masuk tahap penyidikan? Ini tergantung nantinya, memang pertama ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ini KUHP yang baru ya, itu ada 3 hal. Memang pertama adalah hak asasi manusia, kedua tentang RG, restoratif justice, yaitu tadi damaian, ketiga tentang hukuman. Namun demikian, apa yang disampaikan dengan pelecehan seksual ini
memang di dalam pasal 253 kalau yang dulu ya 1881 itu ada 5, sekarang 8. Contohnya kalau 5 itu adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, dan ahli. Sekarang ditambah lagi tentang elektronika, terus pandangan hakim ya, terus ada bukti yang pada waktu itu di persidangan. Berarti elektronika ini sebagai satu alat bukti, ditambah keterangan saksi. Dan bukti elektroniknya kuat ya di sini ya Prof dalam kasus ya ini? Kuat, jadi 2 alat bukti sudah cukup menjadi hakim itu bisa memutus salah atau benar. Oke, jadi kalau menurut Prof Bowo sanksi administratif dari kampus apakah bisa beriringan dengan sanksi hukum pidananya? Oh iya, administrasi juga bisa, administrasi ada. Terus kalau dikeluarkan, kalau dilaporkan, ini bisa terjadi. Jadi ya tergantung nanti bagaimana lembaganya itu memutuskan kebijaksanaan. Tapi kalau nantinya di internalnya ya contoh ini sama-sama damai, alhamdulillah nggak sampai keluar gitu. Oke, jadi ada opsi damai itu ada? Ada opsi ya, dikarenakan KUHP sekarang itu RG, restoratif justice itu cuma diutamakan. Tapi kalau yang nantinya yang korban, udahlah saya tidak menuntut lah, memaafkan dan sebagainya, tidak ada terjadi. Oke, jadi ada perbedaan signifikan antara KUHP baru dan yang lama. Salah satunya adalah dalam restoratif justice yang diutamakan, sehingga apabila kedua belah pihak sama-sama legowo mau dalam damai, bisa damai. Dengan syarat kedua belah pihak sama-sama saling mau ya, tidak ada paksaan. Korbannya ya, korbannya sudahlah, ini teman aja daripada nantinya kalau di luar ini membawa akibat dari lembaganya universitas sendiri. Oke, jadi opsi damai itu ada. Tapi kalau menurut Prof Bowo untuk pelecehan apalagi di ranah pendidikan tidak hanya kepada teman-teman sesama mahasiswinya yang dilecehkan, tapi bahkan dosennya juga menjadi salah satu objek yang dilecehkan. Menurut Prof Bowo apakah jalan damai adalah cara yang bijak atau justru menurut Prof Bowo harus diberi sanksi supaya ada rasa tidak ingin mengulangi lagi? Nah, memang hukuman punishment itu kan menjerahkan supaya jerah kan? Supaya jerah. Jerah ini. Kalau damai nanti takutnya tidak jerah dan terulang lagi. Terulang lagi nantinya. Nah, menurut pandangan saya ini menyangkut suatu lembaga. Jadi contohnya ya mahasiswa fakultas hukum, seharusnya dia tahu. Lebih paham seharusnya ya Prof. Terkecuali orang yang gak paham. Contohnya asas fiksi ya. Asas fiksi itu ketika orang nggak tahu hukum sih sudah diundangkan kena. Apalagi ini fakultas hukum. Nah, nanti biar saya serahkan pada masyarakat yang akan menilai. Kalau saya menilai rasanya kan saya dosen juga. Tapi ya mohon maaf kalau saya dosen ya akhirnya saya serahkan pada masyarakat bagaimana ini, apakah diteruskan, apakah hanya internal aja sehingga diselesaikan. Mudah-mudahan semua itu nanti berjalan dengan baik. Sehingga apa? Sehingga kalau ini sampai disidangkan, meskipun nggak ditahan, ya ancamannya kan 5 tahun ditahan itu. Nah kalau 9 bulan itu nggak akan ditahan, tapi sampai nanti putusan akhir. Nah menurut pandangan saya, ya monggo. Tapi kalau sampai ini sampai disidangkan, berarti apa? Meskipun itu adalah mahasiswa UI ya fakultas hukum, nanti terkena dampaknya ya. Dampaknya apa? Nanti kok begini gitu loh. Padahal itu hanyalah di mahasiswa UI ya toh. Ekses dominonya itu nanti kena semua. Kasihan juga ya, nanti bagaimana kebijaksanaan dari rektorat maupun dekan itu yang nanti akan menjadi satu putusan. Dikarenakan sekarang di universitas itu ada hubungannya dengan pengawasan itu ada. Nah tergantung nanti bagaimana, mudah-mudahan nanti bisa selesai masalah ini. Jangan sampai nanti menjadi bulan-bulanan ke media sosial, media dan sebagainya. Nantinya apa?
nantinya akan terkena semua. Efeknya Nah makanya besar ya Prof. iya, makanya saya berharap kementerian itu maupun semua rektor, dekan itu harus ketika nantinya merekrutmen atau mahasiswa yang baru, ini harus diberikan pembekalan, yaitu tentang adanya etika, adanya moral, akhlak, ya itu penting. Integritas itu adalah merupakan bagian hatinya dari mahasiswa itu. Kalau nggak diberikan perkuliahan atau apa yang bentuknya seperti harus diberikan lah bentuk kuliah-kuliah meskipun nggak 1 semester, itu penting. Soalnya apa? Nanti supaya akan mengingat-ingat. Nah, pemahaman anti Pancasila itu harus luas itu sebetulnya. Itu dikasih. Kalau dikasih, hati-hati, nggak macam-macam. Jadi jalan sebagai jalan mau kemana dan sebagainya itu akan teringat. Oh iya ya. Jadi pegangan ya. Pegangan ya. Ternyata sopan santun. Mohon maaf loh ya. Ini kembali kok sopan santunnya ini kurang. Akhirnya tadi pelecehan seksual. Meskipun itu tidak wisi kan gitu. Tergantung sopan santunnya kan. Betul. Santunnya, Ada etikanya ya iya, Prof. etikanya Nah, itu. tapi kalau kita melihat kejadian ini sebetulnya memang terjadi di lingkungan kampus. Secara perspektif hukum, apakah institusi dalam hal ini universitasnya UI memiliki tanggung jawab, Prof, terhadap hal yang sudah terjadi ini? Kalau sesuatu yang berhubungan ini sudah masuk tentang ranah pidana, itu adalah sudah cukup umur. Berarti yang bertanggung jawab adalah mahasiswanya. Kalau masalah hukum loh ya, saya belum bicara masalah yang berhubungan dengan lembaga. Ini secara umum yang kena mahasiswanya. Karena melakukan perbuatan itu sudah dewasa, kecuali di bawah umur. Ya. Baik, Prof. Ini di studio sudah ada beberapa teman-teman dari UPN dan juga UNESA yang mau langsung bertanya-tanya, baik seputar topik hari ini ataupun di luar topik. Boleh ya, Prof, ya? Kita kasih kesempatan. Ya. Baik, silakan pertanyaan pertama, waktu dan tempat kami sediakan. Silakan. Izin Prof, perkenalkan nama saya Ahmad Akil Lazwardi. Saya dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Saya ingin bertanya, Prof, berdasarkan pada aturan Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024, setiap kampus itu memiliki Satgas PPKS yang saat ini bertransformasi menjadi Satgas PPKPT. Kepanjangannya itu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, Prof. Biasanya Satgas tersebut mempunyai tupoksi untuk mendapatkan laporan ataupun juga menangani dan menindaklanjuti laporan kekerasan seksual di lingkungan kampus, Prof. Nah, dengan adanya hal tersebut, apakah juga dapat menjadi suatu hambatan bagi pihak kepolisian ataupun aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan tersebut, ataukah seperti apa, Prof? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Pokoknya Haji ada ya. tumpang tindih kebijakan gitu ya? Iya, berarti overlapping juga. Gimana Ya, menurut overlapping Prof? gaji gini. Kan ada satgas, satuan tugasnya. Dia mau melaporkan ke polisi atau tidak? Hanya internal aja, ya. Memberikan sanksi internal saja. Kalau memberikan sanksi internal, nah mencoba untuk menamaikan baik itu adalah korban maupun ya pelaku kan begitu. Mendamaikan satgas ini. Kalau satgas ini memang kencang, bisa saja terjadi. Apapun ini sudah merupakan dua alat bukti kan, cukup kan. Nah, hakim bisa untuk memutus dua alat bukti. Saya kira cukup alat bukti. Makanya KUHP yang baru ini bisa untuk memahami supaya nantinya RG itu memang ditegakkan dulu. Oke. Ya, apalagi nanti memang kedua belah pihak Prof, berkenan ya. apalagi kooperatif ya nanti mahasiswanya kalau masuk pidana ya kooperatif nanti akan didampingi juga polisi. Kenapa? Karena nggak terlalu menurut pandangan saya ini hanyalah sebagai salah satu bukan wisik ya, hanyalah melewati contohnya elektronika itu tadi, karena juga sebagai alat bukti. Maka kalau memang terus yang korban itu mendesak terus, bisa terjadi nanti sidang. Meskipun sidang ini nggak ditahan, tapi menjadi bulan-bulanan dari media. Soalnya ini berjalan lama persidangan itu, nggak main-main. Maka saya serahkan sepenuhnya pada lembaga, bagaimana lembaga untuk memutuskan satgasnya, masyarakatnya menilai bagaimana,
Soalnya ini apapun sebetulnya masih mahasiswa ya, meskipun sudah maha itu besar, siswa yang besar, tapi tetap ya harus adanya salah satu kebijaksanaan lah. Mungkin ini yang perlu disetarakan dengan namanya akademisi. Akademisi itu sebetulnya lain kali jangan terjadi, tapi sudah diberikan sanksi kan. Nah, bisa saja kalau Nujame dia tidak mengulangi perbuatan lagi, ya nulis 1000 kali atau 2000 kali tidak mengulangi perbuatan seperti ini, cukup menurut pandangan saya loh ya. Tapi pandangan yang lain berbeda ya. Jadi nulis 2000 kali bahwa saya tidak akan melakukan terjadi seperti ini, tidak melakukan pernyataan seperti itu, terus saja capek ya, terus punya. Dan juga sebetulnya selain sanksi administrasi dari kampus, juga ada sanksi sosial karena memang ini kan sudah viral di mana-mana. Apakah itu juga menurut Prof Bowo cukup menjadi efek jerah? Sebetulnya itu sudah jerah lah. Kalau sanksi hukum, ketika dihukum sudah selesai kan, sudah. Tapi kalau sanksi sosial itu melekat berat ya Prof sampai kapanpun. Apalagi jejak digital tidak bisa dihapus ya Prof. Iya, contohnya ada kampung maling, sampai kapanpun kampung maling gitu loh. Itu contohnya seperti itu. Kalau kena menyangkut korban sosial ya sanksi sosial itu seperti itu. Ya itu pun sebetulnya sanksi, sebetulnya pada dirinya itu sudah memang beban sekali. Menurut saya sih. Nah mungkin menurut yang lain mungkin berbeda seperti itu. Karena mudah-mudahan Satgasnya ini jangan sampai merekomendasi keluar ke aparat penegak hukum, itu aja. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Prof ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Aditya Ferians. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini saya menanyakan tentang sejauh mana Prof konsep persetujuan atau konsen dalam hukum di Indonesia telah diakomodasi secara jelas dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Apakah diam saja itu dianggap sebagai menyetujui, seperti mungkin dalam kekerasan seksual secara fisik? Terima kasih Prof. Penting juga, Prof. Karena diam saja itu ada banyak arti kan, bisa jadi menyetujui, bisa jadi juga takut untuk melawan. Seperti itu maksudnya ya. Ya itu benar. Gimana jadi, Prof? Diam itu berarti setuju. Kalau nggak diam nggak setuju. Ada satu pengakuan, ada tidak pengakuan seperti itu. Ya, ini ya terima juga ya. Karena apapun dia salah. Dan sudah kemana-mana. Tinggal nanti bagaimana hukum itu tidak bisa begitu. Hukum ya tetap hukum kan. Unsur perbuatan salah. Apakah ini hanya satu? Apakah ada mensreanya? Mensre itu sudah lebih dulu ya, atau vetnya, atau dulusnya ada, maksudnya kesengajaan enggak gitu loh. Apakah itu hanya guyonan dan sebagainya. Ternyata guyonan gak sembarang, akhirnya kena juga. Ini untuk guyon-guyonan. Untuk guyonan juga harus lebih hati-hati ya di zaman sekarang. Nah itulah, jangan sampai ini hanya guyon. Kalau memang ada niat, ada dolus, ada mensenya, ya toh, ada vestnya, nah lain saya. Ada niat sudah lain cerita ya Prof ya. Nah ini kita bicara soal korban. Ada beberapa juga yang mungkin takut untuk bersuara yang sudah menjadi korban pelecehan seksual. Harus bersuara seperti apa Prof? Karena kalau sudah menjadi korban pelecehan seksual, psikisnya juga kena. Tapi tahan dulu Prof, karena kita akan jawab setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Hukum di Mata Bowo.
Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Prof melanjutkan pertanyaan yang sempat terputus tadi. Apabila salah satu pemirsa setia Surabaya TV atau saudara atau kenalan mereka ada yang menjadi korban pelecehan seksual dan tidak berani bersuara, harus seperti apa Prof untuk membela harkat dan martabatnya dan menegakkan hukum, Prof? Ya kita harus mila-mila dong. Seorang wanita kan takut juga kalau itu mengeluarkan sesuatu yang seperti itu kan, nanti menjadi viral dan Ada sebagainya. yang juga malu ya karena Iya, menjadi korban kalau iya harus korban itu ditutup dan sebagainya. Kalau saya sih, ya semua tergantung dari korbannya. Apa korban ini nantinya akan menjadi satu jejak digitalnya itu loh. Betul. Itu ada. Oke, jadi kalau mau mencari keadilan harus kemana? Step by stepnya seperti apa, Prof? Yang mencari keadilan seperti ini harus diungkap tentang masalahnya yang berhubungan dengan apa yang menjadi persoalan hukumnya. Ya ini memang saya ada dua kan. Pertama ada sengaja atau memang guyonan. Guyonan menjadi persoalan kan gitu. Nah kalau memang ada sengaja, unsur sengaja, memang dia ada itu lain, saya nggak bicara. Memang perlu adanya satu proses hukum. Kalau enggak ya ini hanyalah guyonan saja. Ya minta maaf sehingga nantinya biar selesai atau hanya di lembaga, tidak sampai mencuat keluar, hanya itu. Tapi wanita ini harus memang benar-benar jangan sampai nantinya akan akan menjadi salah satu ol-olokan sampai kapanpun, dikarenakan memang kita itu contohnya hukum di Mata Bowo sampai kapanpun kan tetap kan nggak akan bisa hilang, nggak bisa hapus. Karena susah menghapuskan itu kan. Nah, ya kan, kalau sudah memang ini masuk sebagaimana dengan YouTube atau Google atau TikTok dan sebagainya kan susah untuk menghapus. Oke, sama seperti itu jejak digitalnya ya, Prof, maksudnya yang susah hilang ya, Prof? Iya, itu yang perlu dianulah, kita perlu waspadai toh. Perlu dipikirkan yang matang, itu aja. Oke, baik. Prof, ini ada pertanyaan di segmen 3. Boleh kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya, Prof? Silakan pertanyaan pertama di segmen 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Prof Bowo, dan tim Surabaya TV. Saya diberi kesempatan untuk berbicara lagi dalam keadaan season ini. Sedikit saya ulang untuk peristiwa yang saya alami. Singkat cerita, saya pernah melakukan suatu laporan polisi tindak pidana di Polrestabes Surabaya pada 15 Juni 2024 sebagai atas pembangunan rumah saya yang direnovasi oleh pemborong saya, tetapi mangkrak, posisinya mangkrak, tidak terselesaikan. Seiring berjalannya waktu yang panjang, lalu terbit SPDP dan SP2HP pada pertengahan Maret 2025. Tetapi pada bulan Juli 2025, saya digugat balik oleh pemborong saya secara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga laporan polisi saya di Polrestabes Surabaya seakan-akan seperti jalan di tempat. Dan membuat saya merasa tidak mendapatkan keadilan karena keputusan dari pengadilan negeri hingga pengadilan tinggi menyatakan saya yang bersalah dan menghukum saya membayar uang retensi sebesar 10%, padahal pembangunan rumah proyek renovasi tidak terselesaikan. Yang seharusnya uang retensi itu adalah dibayarkan setelah renovasi rumah tersebut selesai, Pak Prof. Jadi saya merasa kok tidak mendapat keadilan ya. Padahal seharusnya uang retensi itu dibayarkan setelah pembangunan rumah saya selesai. Dan hal itu bukti dan fakta sudah dibuktikan di pengadilan. Dan saya juga sudah menghadirkan saksi bahwa dari tim Apresial ITS mengatakan bahwa pembangunan rumah tersebut hanya dikerjakan kurang dari 60%. Pertanyaan saya, Prof, apakah apabila seseorang melanggar hukum pidana
lalu di tengah-tengah terdapat unsur perdata, unsur perdatanya, apakah mengakibatkan unsur pidananya menjadi hangus, hilang, atau tidak atau diabaikan apabila ada unsur perdatanya? Saya merasa apabila seseorang melakukan tindak pidana lalu ada unsur perdatanya tetapi unsur pidananya seperti diabaikan atau dihilangkan, apakah itu juga merupakan suatu hal yang adil? Bagi saya kok kurang istilahnya, karena saya juga sering berbicara dengan pakar-pakar hukum. Mereka banyak yang mengatakan bahwa pidana dan perdata itu adalah suatu hal yang berbeda. Memungkinkan juga seseorang bisa terkena hukum pidana dan perdata secara bersama-sama. Jadi bukan berarti apabila ada unsur pidana dan juga ada unsur perdatanya lalu unsur pidananya menjadi dihilangkan. Demikian Prof, pertanyaan saya. Saya yakin, mohon perhatian dari petinggi-petinggi Polri yang bisa mendengar keluh kesah saya ini. Saya yakin deh, masih banyak petinggi-petinggi Polri yang mempunyai jiwa hati nurani dan mempunyai istilahnya berdiri di pihak yang benar dan bekerja tanpa pamrih. Demikian Prof, terima kasih atas kesempatan ini. Oke, baik, terima kasih Prof. Itu pertanyaannya masih seputar tentang pertanyaan yang sama dengan minggu lalu, tapi nampaknya belum terselesaikan secara tuntas. Bagaimana Prof menanggapinya? Menanggapi ini hukum di mata bawah ini ya. Yang jelas kalau sudah ada SPDP, ya toh, ini bukan lagi penyidikan tapi penyidikan. Memang hal yang berbeda. Kalau pidana itu tidak akan hapus, karena pidananya lebih dulu. Akhirnya ada gugatan perdata. Ada retensi, itu kan pembangunan 10% retensinya itu harus dibayar. Sementara pembangunannya tadi katanya belum selesai. Belum selesai. Tapi kenapa uang retensinya harus diminta dibayarkan dulu, Prof? Ya mohon maaf. Makanya saya bicara, kalau hukum di mata bawah nggak bisa ini, harus pidana nggak bisa hapus. Tapi dikarenakan ada perdata, akhirnya apa, dimenangkan perdatanya, retensinya dibayar, repot toh. Nah, oleh karena itu saya tidak mengurangi rasa hormat. Jadi kalau kekuasaan apapun bentuknya, contohnya penyidik, ya, hukum di mata bawah, apa kata hukum di mata bawah? Penyidik juga begitu, apa kata penyidik? Jaksa gitu, apa kata penuntutan di mata jaksa? Hakim juga gitu, hakim apa putusan di mata hakim. Jadi semua itu adalah punya kekuasaan. Kalau saya, pendapat saya seperti itu. Oleh karena sampai ada kekalahan, makanya untuk itu dihentikan sambil menunggu keputusan. Berarti seperti itu. Jadi menurut pandangan saya, apakah kepastian hukum itu bisa dilaksanakan atau tidak? Dengan demikian ini menjadi salah satu overlapping antara perkara perdata dan pidana. Seharusnya ini nggak bisa kok, retensi itu belum selesai. Retensi itu baru selesai, baru nantinya akan dibayarkan setelah 5% pembawaannya mau jadi. Nah, oleh karena itu saya kira ya kasihan. Supaya nantinya untuk hal itu Pak, mohon minta yang lebih abdol, minta perlindungan hukum. Minta perlindungan hukum pada pusat jajaran kepolisian, dikarenakan baik kejaksaan maupun kepolisian, karena apapun surat dimulainya penyidikan sudah dilayangkan. Maka dengan demikian perlu adanya perlindungan hukum sampaikan pada baik penyidik maupun kejaksaan. Jadi sekarang settingnya adalah perlindungan hukum, sehingga hak asasi manusia itu diperhatikan, dikarenakan sesuai dengan KUHP yang baru itu.
Seperti itu, Pak. Oke, baik. Semoga sudah menjawab ya Pak pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh ya Prof? Boleh. Ya? Silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Ya, izin Prof, perkenalkan nama saya Putri Isnaini dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Jadi tadi Prof juga sudah menyinggung mengenai tingkat viralitas di sosial media begitu ya. Jadi apakah viral di sosial media ini mempengaruhi ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, Prof? Dan jika iya, langkah apa yang perlu diambil untuk memastikan penegakan hukum tetap adil tanpa ketergantungan dengan viralitas di sosial media? Oke, Terima kasih, seperti Prof. fenomena no viral no justice, Prof. Ya, akhirnya memang harus diteruskan kan. Ini kan seperti itu supaya hukum itu tegak, supaya ada kepastian. Kalau nggak ada kepastian seperti ini. Apakah harus viral dulu, Prof, baru ada penegakan hukum yang sesuai? Itu sebetulnya banyak sekali ya aparat penegak hukum semua dan sebagainya itu kelihatannya, contohnya semua ada yang dihukum di mata bawah. Ini banyak kasus-kasus hakim, jaksa salah, hakim salah, ya polisi salah, semua salah, akhirnya diviralkan baru. Nah, oleh karena itu viral itu mengaruhi tentang kinerjanya. Makanya saya berharap baik pengacara yaitu sebagai aparat penegak hukum harus proporsional, baik kepolisian itu harus proporsional, baik kejaksaan harus proporsional, baik hakim harus proporsional, supaya nggak kena no viral no justice tadi yang disampaikan oleh, mohon maaf ini Mbak Angel. Nah, apalagi sekarang ini kelihatannya Pak Hartono meminta ini no viral no justice ini supaya nanti meluruskan persoalannya. Benar Pak Hartono? Ya, ini sudah disampaikan demikian. Akhirnya apa? Akhirnya dia menurut kemana saya itu minta keadilan, kok nggak adil-adil seperti ini. Akhirnya minta dihukum di mata bawah kan. Akhirnya disampaikan dengan hukum di mata bawah. Akhirnya harus no viral no justice. Sehingga apa? Sehingga no viral no justice itu memberikan sesuatu pemahaman bagi penegak hukum agar ketika menangani persoalan itu harus meluruskan gitu. Seperti itu sebetulnya. Oke, demikian. baik. Terima kasih. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh ya Prof ya? Boleh, Silakan, boleh, waktu boleh, dan boleh. tempat kami. Baik, sebelumnya izin Prof, perkenalkan saya Azrazia dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Nah, izin bertanya nih Prof, apabila dalam kasus pelecehan verbal nih, semisal dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, bagaimana cara mengatasi hambatan relasi kuasa yang sering membuat korban enggan melapor? Mengingat tidak jarang korban yang melapor justru dapat dikriminalisasi dengan tuduhan pencemaran nama baik ketika korban tersebut memviralkan pelecehan yang dialaminya. Oke, Sekian ini dari baik saya. sekali Prof. Ini baik pertanyaannya. Jadi kalau diviralkan nanti penyemaran dan sebagainya. Betul. Kalau bisa membuktikan ya harus dibuktikan, jangan sampai nggak dibuktikan itu viral no justice. Tapi kalau sekarang kalau sampai Komisi 3 dalam pengawasan sampai manggil semua, lah ini contohnya untuk apa ya, menetralisir segala sesuatu permasalahan. Jadi bila ada bukti yang kuat sebetulnya tidak bisa kena Nggak bisa, kecuali pelanggaran nama baik ya, hanyalah bukti-bukti awal kan nggak bisa. Bukti beneran nggak bisa apa-apa. Karena kalau ada bukti yang benar, polisi juga mungkin akan memberikan satu, mau dianggap penyemaran dan sebagainya. Kalau ada bukti tidak ada masalah, kecuali nggak ada bukti, nah itulah nanti bisa kena gugatan balik seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, boleh ya Prof? Ya boleh. Silakan. Izin Prof, perkenalkan nama saya Meidia Rizka Putri dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Untuk pertanyaannya, bagaimana prinsip restoratif justice atau perlindungan korban dalam UU TPPS melawan praktik menyalahkan korban? Bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah dalam kasus FHUI mengingat 16 mahasiswa sudah mengakui perbuatan mereka di forum terbuka? Terima kasih Prof. Sebetulnya mengakui tidak bersalah. Jadi kalau sudah mengakui bersalah itu memang harus RG, kecuali nggak mengakui bersalah. Berarti ini adalah merupakan jalan keluarnya. Menurut Prof, bahwa jalan keluar terbaik keluarnya adalah restoratif justice ya Prof ya? Iya. Oke, mungkin terakhir pesan apa yang ingin Prof Bo sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, lalu kepada pemerintah, supaya ada regulasi atau kebijakan agar hal serupa tidak terulang kembali? Ya, pemerintah harus memberikan satu, ketika ini
baru ada tes ya mahasiswa baru-baru ini harus diberikan lah, atau pekerti, atau Pendidikan P4, lebih atau pekerti pendidikan, ya, ada moral, ada integritas, ada akhlak, ya toh? Semuanya harus ada disampaikan. Itu pekerti lah. Kalau sekarang pekerti itu harus diberikan, meskipun jamnya nggak panjang, tapi harus diberikan supaya nanti nggak terjadi lagi. Ini adalah wajib perkuliahan sebelum masuk ke dunia kampus harus diberikan. Seperti halnya saya dulu waktu sebelum ke kampus diberikan seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Prof Bowo atas Iya. waktu dan kesempatannya, dan pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih, dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Iya. Terima kasih untuk kebersamaannya, saya Angel pamit undur diri, salam Surabaya TV.